Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di channelnya Bang John. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Majum yang akan membuat learning journal pada pertemuan ketujuh mata kuliah penulisan berita dan artikel. Pasti teman-teman ini pada penasaran nih mengenai pertemuan ketujuh pada mata kuliah penulisan berita dan artikel, yang dimana ini adalah pertemuan setelah lebaran, pertemuan yang tatap muka setelah lebaran. Nah, begitu teman-teman. Nah, seperti biasa, di awal itu kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian setelah berdoa, seperti biasa, absen. Nah, yang dimana setelah absen, lanjutlah pengumpulan makalah revisi. Nah, itu hanya satu yang di ACC, yaitu kelompok 4. Nah, yang dimana kelompok 4 ini kesalahannya sangat sedikit, makanya di ACC. Kemudian yang lainnya itu revisi kembali, kemudian akan dikumpulkan minggu depan. Nah, baik teman-teman, saya akan sedikit mengulas kembali tentang pertemuan ketujuh pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Pasti teman-teman ini penasaran, soalnya banyak yang bertanya-tanya sama saya juga. Kapan nih kak katanya up lagi video learning jurnalnya? Kemarin baru nonton di learning journal yang ke-6. Nah, baik teman-teman, saya akan sedikit mengulas kembali tentang pertemuan ke-7. Nah, teman-teman, pada learning journal kali ini, seperti biasa setelah absen, setelah pengumpulan revisi makalah, kita itu presentasi. Yang dimana presentasi ini adalah presentasi yang yang presentasi kelompok 5, di mana presentasi ini adalah presentasi yang terakhir pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, baik teman-teman, jadi seperti ini. Jadi kelompok 5 ini mengangkat tema, yaitu menjelajah ragam karya penulisan jurnalistik dan akademik. Nah, menurut saya ini adalah judul atau tema yang sangat menarik untuk kita bahas, untuk kita pelajari. Mengapa begitu? Karena isi-isinya tuh mengenai jurnalistik dan akademik. Nah, kita akan jelaskan secara terperinci teman-teman, agar teman-teman di rumah, teman-teman yang lagi menonton sekarang ini bisa memahami tentang apa yang saya jelaskan mengenai pertemuan ketujuh pada learning journal ini di mata kuliah penulisan berita dan artikel, yang temanya itu menjelajahi ragam karya penulisan jurnalistik dan akademik. Nah, baik teman-teman. Nah, kita akan mengulas kembali mengenai pengertian dari penulisan jurnalistik dan akademik. Pasti teman-teman tidak asing lagi nih dengan yang namanya jurnalistik, yang dimana karya jurnalistik ini merupakan hasil dari proses jurnalistik yang mencakup penyampaian, kemudian penulisan, kemudian penyutingan, kemudian juga penyebaran berita dan informasi kepada khalayak luar. Nah, khalayak banyak. Nah, jadi teman-teman, jurnalistik ini mencakup membagikan informasi kepada khalayak. Kemudian karya penulisan akademik. Nah, teman-teman, di sisi lain ada yang namanya karya penulisan jurnalistik, ada juga karya penulisan akademik. Nah, pasti teman-teman bingung nih antara pengertian dari jurnalistik dan akademik. Nah, saya akan jelaskan mengenai akademik. Nah, akademik sendiri adalah tulisan ilmiah yang disusun secara sistematis dan logis, yang dimana ini adalah untuk mengkaji suatu permasalahan dalam berdasarkan data dan teori yang relevan, dan teori yang yang fakta itu. Kemudian ada juga jenis-jenis karya penulisan jurnalistik dan akademik. Yang pertama itu kita yang pertama itu makalah. Nah, teman-teman, terutama teman-teman mahasiswa dan pelajar kelas 12 lah, itu tidak asing lagi dengan yang namanya makalah. Tentu kita, terutama bagi mahasiswa nih, terutama bagi mahasiswa ini, makalah ini sudah menjadi makanan pokok lah di setiap mata kuliah. Mengapa begitu? Karena makalah adalah suatu penilaian penting dalam perkuliahan. Nah, teman-teman, jadi ketika kita berbicara tentang makalah, kita membuat makalah itu harus yang namanya terstruktur, mulai dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Yang dimana isinya itu bab 1 itu latar belakang, rumusan masalah, dan
tujuan. Kemudian bab 2-nya itu adalah pembahasan, yang dimana pembahasan ini dari rumusan masalah yang kita buat, latar belakang yang kita buat, kita akan membahasnya di bab 2 ini mengenai pembahasan. Entah itu pembahasannya mengenai apalah, kita dibahas di bab 2 itu. Kemudian yang ketiga itu, bab ketiga itu ada penutup. Nah, isi dari penutup ini ada kesimpulan dan saran. Nah, itu adalah makalah. Kemudian yang kedua itu ada esai. Di samping adanya makalah, ada juga esai. Nah, esai bukan esai yang soal ya, tapi esai di sini adalah karangan prosa dengan bahasa dan cara menarik. Nah, jadi membuat prosa dengan cara yang menarik, dengan seunik mungkin esai ini. Ya, karena esai juga adalah karya ilmiah. Kemudian yang selanjutnya itu ada opini. Nah, yang dimana opini adalah suatu pandangan, pendapat, kemudian penilaian dari seseorang kepada hal-hal tertentu. Contohnya banjir. Jadi pendapat orang tentang banjir nih di suatu tempat ini kayak gimana. Kemudian pandangannya, pendapatnya. Terus bagaimana nih cara menceritakannya kepada halayak ramai lagi, menuliskannya kembali. Kemudian di sisi lain ada makalah, ada esai, ada feature. Nah, pasti teman-teman tidak lain nih, feature itu adalah suatu karya penulisan mengenai pendapat, ringkasan, dan subjektif mengenai objek tertentu. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada apalagi namanya berita. Nah, berita juga masuk ke dalam karya ilmiah, karena berita merupakan laporan faktual dan aktual yang mengenai peristiwa, kemudian kejadian. Nah, jadi sama-sama dengan opini ini, sama-sama berkaitan karena mengenai kejadian, kemudian peristiwa, terus apa yang sedang terjadi saat ini itu sangat berkaitan. Nah, kemudian di sisi lain yang sudah saya jelaskan, itu ada perbedaan dalam penulisan jurnalistik dan akademik, yang dimana itu dalam penulisan jurnalistik. Jadi dalam penulisan jurnalistik itu berfokus pada penyampaian informasi yang aktual, faktual, dan menarik untuk dikonsumsi masyarakat umum. Seperti itu teman-teman, untuk perbedaan dari penulisan jurnalistik. Nah, kemudian itu dari penulisan akademik. Nah, dari penulisan akademik ini lebih berfokus pada pengembangan argumen. Jadi argumen itu dikembangkan, kemudian bisa menjadi bukti dan analisis mendalam terkait sebuah hal yang telah terjadi di suatu tempat atau di suatu objek yang terjadi. Itu bisa kita lakukan analisis secara mendalam agar apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat bagi khalayak umum, terutama bagi masyarakat yang ada di tempat lingkungan kita. Kita juga harus saling bekerja sama dengan masyarakat. Nah, di akhir itu kita foto bersama. Nah, dikarenakan kuliah saat ini itu dilaksanakan secara offline atau luring. Nah, makanya di akhir itu seperti biasa kita foto bersama untuk dokumentasi pertemuan ke-7 di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Untuk selanjutnya bisa kita bertemu kembali di learning journal yang selanjutnya. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.